Buat yang jago ngeles. Nah, Bisa kebaca loh. NF kalinya orangnya nih. orang itu secara psikis, orang itu terdiri dari 3 komponen besar. Pembahasannya untuk menamakan si karakter itu supaya mudah dipahamin orang aja sih. Aduh, sendirian capek. Iya, Sendirian capek gitu kan. ya. Nah itulah extroversion sama introversion itu begitu. Hai great people, balik lagi bersama kita nih. Bersama gue dan Mbak Ruth. di acara Great Podcast. Touching Your Mind. Touching your mind. Kita ngapain nih Mbak di sini Mbak? Nah itu dia, ini pertama kali sih aku gugup. Gimana nih Mas Kipep, kita mau ngomong apa? Mungkin teman-teman udah pernah mendengar istilah MBTI ya? MBTI. MBTI. Kepanjangannya apa? And the brain. Kemarin beberapa waktu yang lalu Bu ya, di teman-teman influencer juga sudah mulai nge-share link masalah penilaian MBTI di SBO pun kita juga udah. Ada survei-surveinya. Ya, ada yang harus diisi dan nanti mungkin menggambarkan tipe kepribadian ya, kalau nggak salah. Oke, mungkin itu Bu ya. Jadi kita pengen ngerti nih kira-kira MBTI itu apa sih Bu? Dan kira-kira dasar teoritisnya dari si konsep MBTI itu seperti apa? Mungkin bisa dijabarkan nih. Oke, siap-siap. Nah, yaudah ini kita ngobrol santai aja teman-teman ya. Nanti kalau memang ada diskusi lebih lanjut, mungkin kalau butuh konseling, nah itu lain cerita lagi ya. Ini Billy konseling gitu ya. Mungkin nanti ada program lanjutan ya ke sana ya. Cuma ini lebih ke perkenalan awal dulu gitu ya. Karena kalau mau ngomongin tentang teori kepribadian tuh banyak gitu. Mau yang teorinya pendekatan apa yang namanya behavioral gitu ya. Kalau di teori psikologi itu macam-macam, ada teori psikologi sosial, psikologi behavior gitu kan. Terus ada kognitif gitu. Pendekatannya tuh banyak gitu. Nah, ini sebenarnya MBTI ini salah satu teori kepribadian gitu. Tapi banyak lagi jenis-jenis yang lain gitu. Kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya apa? Melankolik, koleris, flegmatis, sanguinis gitu ya. Sanguinis ya. Ya itu kan ada ya dulu ya. Itu pendekatannya tuh memang awal-awal ilmu psikologi ya Bu ya itu ya. Sudah lama banget itu. Udah teori awal banget. Sudah jarang dipakai oleh praktisi orang yang belajar psikologi di masa kini. Udah banyak ini karena Gitu. dia secara teori dinilai banyak kelemahan gitu karena dia kan membagi tipologi manusia itu berdasarkan faali tubuhnya. Ya, kandungan zat jadi ya, Bu, faali tubuhnya. Jadi kan itu kan nggak bisa dijadikan sebuah tolak ukur gitu. Betul gitu. Nah makanya sekarang banyak banget perkembangan dan juga banyak tokoh-tokoh psikologi juga yang akhirnya mendalami hal-hal ini kan. Nah ini salah satunya adalah MBTI. teori MBTI ini. Pendekatannya berdasarkan apa nih? Kalau dari basic ilmunya sih ya yang aku tahu, jadi dulu tuh ada namanya tokoh psikologi namanya Carl Jung. Oh, Carl Gustav Jung gitu. Jadi dia sebenarnya psikiater gitu sekaligus psikoanalis gitu ya dari negara Swiss kalau nggak salah. Dia tuh yang mendirikan psikologi analitik gitu. Jadi memang dia mempelajari teori psikologi itu berdasarkan kognitif gitu. Kognitif tuh pikiran gitu, pikiran manusia. Aku udah mulai ini loh tadi. Kognitif, untung dijelasin. Iya. Tadi tuh ada zat ya, berdasarkan zat. Kalau ini kognitif gitu ya. Nah ini ada pendekatan lagi berarti pemahaman tentang diri manusia ya. Jadi biasanya ada 3 hal ya Bu ya, kognitif, terus afeksi itu perasaan gitu, emosi. sama emosi itu afektif gitu, sama satu lagi konasi atau atau psikomotor. Psikomotorik itu gerakan. Oh melalui gerakan itu bisa jadi ketahuan tipe jadi itu kepribadian. kalau secara konsep itu kan bilangnya gini, orang itu secara psikis orang itu terdiri dari 3 komponen besar. Ya, 3 Satu komponen adalah besar. komponen berpikir atau kognitif itu. Satu adalah komponen hati, main hati. Namanya afeksi ya. Namanya afeksi. Nah, yang ketiga itu adalah pendekatan konasi atau psikomotor. Jadi itu adalah perilakunya. Jadi dia perilaku yang tampak seperti apa ketika dia ngomong, ketika dia gaul, ketika dia berjalan segala macam, itulah aspek psikomotornya. Nah, itu ketiga hal itu ini satu sama lain gitu yang ya itulah demikianlah adanya Ruth, demikianlah adanya Kipep, demikianlah adanya saya gitu. Itu hasil dari interaksi ketiga hal tersebut. Betul. Gitu. Nah, jadi pendekatan si Jung tadi itu adalah yang lebih mengedepankan aspek berpikirnya atau kognisinya. Betul. Nah, kalau basic teorinya si MBTI ini itu
dari teori tadi di si Carl Gustav Jung gitu ya. Nah, jadi beliau ini dulu memang dia pengen banget, yang namanya juga psikiater ya. Jadi dia pengen banget membantu manusia itu untuk mengenal dirinya secara lebih akurat nih. Gitu. Nah, makanya dulu Carl Gustav Jung ini tuh melakukan observasi lah gitu selama kurang lebih 20 tahun lebih gitu ya. Berkaitan dengan ngomongnya apa ya? Corak tuh apa? Tipe ya. Tipe kepribadian manusia tuh ada apa aja sih gitu. Jadi dia melakukan observasi gitu. Nah, sampai pada akhirnya karena tadi pendekatannya dia pakai psikologi analitik gitu ya. Akhirnya dia menemukan ada manusia itu dikelompokkan ke dalam beberapa cara atau fungsi gitu untuk dia bersinggungan dengan suatu realitas. Wih, ini ngomongnya teori banget ya. Jadi ini ada agak high ya. Iya gini. Otak aku gak nyampe Mas Kipep, gimana nih? Ini pelan-pelan kita nangkapnya pelan. Iya. Jadi itu pokoknya agak pelan-pelan. Jadi dia bersinggungan dengan fakta, kenyataan gitu ya. Sehari-harinya orang itulah gitu. Jadi bersinggungan dengan realitas. Maksudnya sehari-hari yang Anda lihat itu dia bagaimana ya? Bagaimana sih? Dikelompokkan dalam kesehariannya mereka ya Bu. Ya. Ada pola sebenarnya yang dilakukan oleh si manusia gitu. Gak kebayang ya 20 tahun ini orang neliti gitu, dengan tipe orang-orang yang berbeda sampai akhirnya dikelompokkan tadi ada beberapa tipe gitu. Nah, jadi kalau si Carl Gustav Jung ini awalnya dia memang mengelompokkan hanya 4 gitu ya kalau yang aku tahu dari ya literatur ya, dari ada yang namanya psychological types-nya si Jung ini. Jadi cuma ada thinking, jadi orang dikelompokkan by thinking-nya dia, pola pikirnya dia, feeling-nya, gitu tadi perasaan. Terus yang kedua tuh sensation tuh S gitu ya, sama intuition. Nah, si Jung tuh cuma 4 ini doang nih aja dulu awalnya. Gitu. Nah, sampai akhirnya dia katanya sih mempublikasikan si psychological nah, types ini tuh tahun 1921 lah gitu katanya dulu. Kita masih di mana tuh? Itu Indonesia masih dijajah Belanda. Dijajah Belanda ya. 1921 jauh banget. Makanya nah, sampai akhirnya karena yang namanya ilmu psikologi kan berkembang terus. Jadi ada aja pasti kan tokoh-tokoh yang mengkritisi gitu kan, mencoba melakukan kajian ulang lagi gitu. Nah, sampai pada akhirnya ada seorang ibu dan anak. Gitu. Namanya itu adalah Ibu Catherine Briggs gitu ya. Bener ya Bu ya? Catherine Briggs. Dan yang kedua anaknya namanya Isabel Briggs Myers gitu. Ya, nah seorang ibu dan anak ini itu tuh dia sama-sama suka mengkaji ilmu-ilmu tentang manusia lah gitu. Jadi dia melakukan pengaplikasian teorinya Jung ini gitu terhadap di dalam kehidupannya mereka sehari-hari gitu. Nah, sampai akhirnya dia mempelajari teorinya Jung selama kurang lebih 40 tahun. Jadi anggaplah 1921 iya udah tambah 40. Iya, 1921 tahun loh ini dikaji berarti. Berarti kan tahun berapa tuh? 60-an ya. 60-an. Gitu. Nah, itu akhirnya dia mencoba melakukan kajian lagi, terus akhirnya udah mengamati lagi nih tipe-tipe kepribadian yang awalnya pakai teorinya Jung gitu. Yang awalnya tadi ada 4 tadi ya. 4 tadi gitu. Nah, sampai akhirnya dia menemukan pengelompokannya itu ternyata lebih luas loh, banyak loh ternyata yang bisa ditemukan polanya dia gitu. Nah, sampai pada akhirnya ibu dan anak ini tuh mengelompokkan manusia terhadap dalam 16 kepribadian. Mereka dari penelitian itulah ya kemudian mereka menemukan berbagai macam faktor tentang manusia dan begitu kompleksnya manusia itu ya. Nah, ya kalau misalnya kita menyinggung si Jung tadi, Jung itu sebetulnya kan bisa dibilang kayak putra mahkotanya psikologi. Sigmund Freud gitu ya. Sigmund Freud itu adalah dipandang sebagai bapak psikoanalisa. Itu adalah orang yang salah satu pandangannya atau salah satu konsepnya itu benar-benar mempengaruhi banyak konsep-konsep teori psikologi yang tahun-tahun sesudahnya. Jadi dia banyak sekali mempengaruhi itu dan juga banyak mempengaruhi dalam hal yang namanya terapi, kayak gitu ya, konseling itu banyak sekali menggunakan prinsipnya psikoanalisis. Ya, terutama kalau itu orang yang benar-benar udah mulai agak terganggu, tidak bisa membedakan antara realitas dengan fantasi, dengan khayalannya. Nah itu mulai pendekatannya ke arah sana. Tapi kalau orang itu masih agak-agak normal, agak itu ya biasanya masih pendekatannya behavioral. Gitu. Betul. Pendekatan perilaku. Baru tahu ya? Iya benar-benar ini kayak dikupas ya ampun ternyata menarik ya. Psikoanalisis. Iya, psikoanalisis. Jadi jatuhnya MBTI itu singkatan nama ibu dan anak ini. Myers, Briggs, Type Indicators. Oh iya. Type Indicators itu lebih ke ininya, ini pengukuran loh. Myers, Briggs,
indicator. Myers-Briggs itu kan ibu dan anak tadi. Type indicator. Jadi tipe-tipe indikator, tipe-tipenya Ibu Myers dan Briggs. Nah, apa itu tipe-tipenya? Nah, itu dia. Asik. Aduh, nggak tahan ya. Udah gatel, udah penasaran ya. Nah, itu dia tuh. Nah, ini gimana Bu? Dibandingkan dikelompokin akhirnya dari 4 tadi ya, 4-nya si Jung ini akhirnya dikembangkan lah gitu ya. Jadi dia punya pengelompokan tuh berdasarkan jatuhnya apa ya? Ya pokoknya tingkah laku manusia itu berbeda-beda dan juga akhirnya ada perbedaan dalam 4 hal. Yang pertama itu berkaitan sama cara si manusia itu untuk memperoleh energi gitu ya. Jadi kalau memperoleh energi ya dia tuh mengelompokkan dalam 2 hal. Jadi ada yang namanya extroversion atau introversion. Jadi kalau teman-teman extrovert, introvert. Nah, itu dari itu yang cara kita tahu kan memperoleh energi gitu. Ternyata tuh cara memperoleh energi. Ya. Bukan orangnya pendiam itu pasti introvert. Bukan. Nah, itu gimana tuh Bu? Maksudnya Bu? Iya. Ya gantian. Berbagi itu kan. Oke. Memang benar si MBTI ini adalah salah satu metode pengukuran ya, tapi dia sendiri itu sebenarnya memang masih pro kontra. Nah, itu ya masih pro kontra. Jadi dan sebenarnya itu nggak aneh. Even teorinya Sigmund Freud aja sampai sekarang juga masih banyak yang memperdebatkan, banyak mempertentangkan juga kok gitu ya. Padahal dia sudah dianggap sebagai bapak psikoanalisis gitu ya. Tapi jadi salah satu poin yang membuat ini dikontrakan itu adalah karena Myers-Briggs ini bukan dari latar belakang psikologi kan. Gitu. Nah, jadi mereka adalah researcher gitu. Jadi mereka adalah peneliti dan mereka memang tertarik banget dengan konsepnya Jung. Makanya mereka berusaha membuat penelitian itu yang selama 40 tahun tadi itu gitu kan. Jadi memang mereka bukan dari background itu. Nah, itu konon itu salah satu yang menjadikan banyak mereka-mereka yang berkutat di dunia psikologi itu kemudian mereka kan bukan psikolog gitu. Tapi kan sebenarnya kalau secara konsep, secara untuk praktisnya, praktis itu dalam arti bukan ringkas tapi praktis praktek ya. Itu kan cukup membantu sebetulnya. Ya kan ketika kita tahu tipe gue tuh begini ya, ternyata gue tuh emang cenderungnya begini. Dan sebenarnya kalau kita mau mengatakan tipe itu bukannya lu tuh begini, tapi lu cenderung seperti itu. Gue cenderung begini. Ya. Pendekatannya bukan judging Bu ya, tapi mendekati cenderung gitu. Jadi saya akan cenderung seperti ini. Jadi kalau itu udah pakemnya di kalangannya orang-orang psikologi. Jadi kita tidak pernah membuat kamu adalah begini. Mutlak gitu nggak kamu bisa. Cenderung begini. Kamu cenderung begini. Jadi itu introvert atau extrovert itu sebenarnya adalah pada dasarnya cara dia memperoleh energi. Energi untuk apa ya? Energi untuk dia hidup, untuk dia bertahan terhadap tekanan hidup atau apapun itu gitu ya, atau masalah gitu. Nah, kalau orang introvert itu dia ngambil dari dalam dirinya sendiri. Oke. Gitu ya. Cerna dulu ya. Kalau extrovert atau extroversion itu biasanya mereka mengambil energi dari orang lain. Dari luar. Dari orang lain ya. Jadi dari orang lain. Dari orang lain. Dan orang lain itu tidak selalu harus orang itu kemudian misalnya diajak ngobrol curhat. Enggak. Dengan dia misalnya duduk di sebuah keramaian, kemudian dia menatap orang, melihat, mengamati, itu tuh sebenarnya dia menyerap energi dari luar. Dia sedang menyerap energi itu. Gitu. Oke. Ya. Jadi bisa aja misalnya dia nongkrong di kafe, merokok, ngeliatin orang. Itu dia sebenarnya sedang mengambil energi dari luar. Berarti bukan berarti tadi sendirian di kafe. Itu bukan selalu orang yang bisa jadi lagi ngumpulin energi. Dia sedang ngambil energi. Ya. Gitu. Makanya dia bilang, udahlah, gue udah mulai lega nih, gue udah pulang sekarang. Gitu. Dia udah selesai, dia udah ngambil energi. Benar. Atau kadang-kadang ada orang yang jalan-jalan ke mall. Iya, cuma lihat-lihat aja. Terus dia senang crowdnya rame. Window shopping aja ya. Window shopping atau ngelihat ada panggung, orang nyanyi-nyanyi. Nah, dia nontonin. Nah, itu bisa jadi dia lagi nyerap energi juga. Dari luar. Dari luar dirinya. Nah, dari orang lain ya. Gitu. Nah, kalau orang introvert itu dia ngambilnya dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak perlu orang lain untuk mengembalikan energinya dia. Justru dia menyepi, menyendiri gitu ya, mungkin di kamar, dengerin musik, baca buku, dengerin musik, atau misalnya sekedar kalau dia bisa main musik, petik-petik gitar, pelentang-pelenting. Oke. Itu dia selesai gitu.
Udah itu sih. Gue udah kuat lagi. Nanti dia keluar lagi gitu. Nah itulah orang introvert sama extrovert. Oke, kata kuncinya memperoleh energi. Memperoleh energi dari mana? Nah, saya adalah orang yang introvert, cenderung introvert gitu ya. Mengapa? Bagi saya justru ketika harus berinteraksi dengan orang lain, basa-basi, ketawa ketiwi itu buat saya itu penuh penderitaan. Itu seperti menghabiskan energi saya. Lo bener loh. Iya. Jadi bagi orang introvert, ketika dia harus banyak harus ngobrol-ngobrol cantik basa-basi gitu, itu dia capek gitu. Dia bukan nggak bisa, dia bisa, tapi dia pulang dari situ capek. Oke. Buat dia tuh melelahkan. Iya. Kebalikan saya Bu ya. Gitu kan. Nyap-nyap. Jadi kalau yang ekstrovert dia malah makin berenergi. Iya. Dia nyerap dari situ. Iya benar. Pas di rumah baru capek Bu. Aduh sendirian capek. Iya, sendirian capek gitu kan. Nah, itulah extroversion sama introversion itu begitu. Tadi baru aspek pertama tuh perolehan baru energi. Satu ya? Baru satu. Kita lanjut dulu aja kali yang kedua ya. Kalau nggak salah ada 4 aspek ya? Ada 4 aspek. Oke. Oke, dari 4 itu baru satu ya. Satu. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini berkaitan dengan gimana manusia itu memperoleh dan mengolah informasi. Memperoleh dan mengolah informasi. Betul. Nah, jadi kalau si Myers-Briggs ini tuh punya tipe. Yang pertama itu adalah sensing. Ya, jadi si individu itu akan memperoleh dan mengolah informasi itu dengan cara dia harus merasakannya dengan 5 panca inderanya dia. Panca sensing. indera. Gitu. Minimal salah satu panca indera. Minimal salah satu panca inderanya. Entah Betul. Entah itu kecap lidah, entah itu terasa di kulit, entah apa. Pokoknya dia harus salah bisa satu dari 5 merasakan. panca indera itu harus bisa merasakan. Ya, Oke. dia rasain baru dia percaya. Gitu kan. Jadi cara memperoleh dan mengolah informasi itu kalau dia bisa rasain pakai salah satu panca inderanya itu dia baru percaya. Nah itu tadi Kalau apa belum istilahnya? berarti Sensing. Sensing. Gitu. Oke. Nah, lawannya itu adalah intuition. Intuition. Sensing. Berarti itu nggak pakai panca indera. Dia nggak harus pakai panca indera. Jadi dia berimajinasi, membayangkan, menghayal. Nah, Dia bisa pakai dia bisa pakai indera keenam. Iya. Aduh, lu sering bayangin apa? Visualisasi itu dia bisa. Ya, visualisasi. Jadi kira-kira dia malah hal-hal yang abstrak itu menurut dia malah menyenangkan gitu. Malah dia bisa mengolahnya. Oke, jadi membayangkan ya. Membayangkan gitu. Nah, kalau orang sensing kan nggak bisa tuh. Dia kalau itu nggak nyata ya itu nggak bener. Bertolak belakang. Kalau dia nggak ngerasain itu dia nggak percaya gitu. Kayak misalnya hantu. Ngomonginnya hantu. Ya maksudnya hal-hal gaib gitu ya. Mungkin bisa jadi orang sensing tuh kalau dia nggak denger, nggak ngelihat, nggak ngerasain, nggak ada, nggak percaya gue. Itu hanya perasaan lu aja. Perasaan lo aja kali. Gitu. Nah kalau orang intuition tuh malah bisa jadi ya dia percaya itu ada. Kalau memang itu kejadiannya ternyata memang benar karena ada sesuatu hal seperti itu ya udah dia bisa terima itu. Dia bisa terima. Nah kalau kehidupan sehari-hari ini aktivitasnya apa sih gitu? Kalau tadi kan kalau introvert, extrovert tuh kayak udah dijelasin kan, yang satu yang muncul ya. Iya, yang satu ke kamar aplikasi. ibadah. Aplikasi yang paling gampang. Ya. Ini teman-teman ada yang backgroundnya sales kan. Nah, Saya. ya, sales atau marketing gitu. Anda sering nggak dulu ya sebelum pandemi, kita sering nggak kalau misalnya kita lagi ke supermarket gitu, ada ibu mari cicipin ini, ibu mari dicicipin ini susu baru ini. Nah, itu adalah yang dituju pada orang-orang yang sensing. Orang sensing. Karena dia pasti akan Ngeliat, megang, ngicip. Nah, orang sensing itu biasanya dia berhenti pada enak ya. Enak ini. Oh iya ya, ada kerasa ini ya, kayak ada kerasa kurma-kurma gitu ya. Nah, dia akan begitu tuh. Dia akan analisis begitu. Nah, kemudian baru dia ngebahas, emang kenapa Mbak? Emang ada apanya? Nah, dia baru akan gali informasi dari situ. Ya. Betul. Tapi kalau orang yang intuition itu biasanya dia nggak akan repot-repot nyicipin. Dia hanya gini. Oh, mengandung ini, oh ya paling rasanya gitu-gitu aja lah. Nah, dia bisa gitu. Cukup buat karena buat dia tahu nih secara konsep. Oh mengandung ini, kurma tuh rasanya begini, kacang itu rasanya begini, keju itu rasanya begini, paling kayak gitu-gitulah. Dia bisa begitu tuh. Aku banget cukup. Tuh. Aku banget.
Kamu N ya? Iya. Tuh kan, bener kan? Bener. Ini apa ya? Nanti kita bahas. Itu ya tadi ya. Iya. Nah, tadi paham ya. Jadi kalau singkatannya ya, kalau tadi kan EI itu jelas tuh yang pertama tadi extrovert introvert. Nah, ini kalau sensing sama intuition S sama N. N. SN. Kita nggak ngambil I karena I-nya udah diambil sama introversion. Iya. Jadi panggilnya N. Ambilnya N. S sama N. Ini kayak perlu dicatat. Iya. Jadi nanti kalau pembahasan selanjutnya bakal ngomonginnya gitu tuh. Kok F banget ya? Iya, F banget ya. Gitu. Jadi aspek ketiga nih, aspek ketiga. Aspek ketiga. Apa nih? Kalau aspek ketiga ini tipenya itu berdasarkan cara seseorang mengambil keputusan. Cara Mengambil keputusan. Nah, itu tipenya ada 2. Satu thinking, yang kedua feeling. T atau F. Ya. Okay. Dari kata-katanya udah tahu mengambil keputusan pakai hati. Pakai perasaan. Kasian nih gitu. Aduh, ya udah. Dia kamu catat ya. Aduh, nanti feeling. Nanti kalau gua ngambil gini nanti ada yang kecewa. Iya. Nanti ada yang sakit hati loh. Nah, itu feeling banget lah orangnya pasti. Thinking dan feeling ya. Cara mengambil keputusan. Kita giniin aja seru tuh. Nah, itu orang feeling. Oke. Karena ada kata-kata serunya gitu. Seru, perasaan lah, pokoknya nyamannya dia tuh. Jadi dia cenderung mengedepankan pada pengalaman-pengalaman yang sifatnya subjektif. Oke, berarti tadi gitu. Nah, kalau T sama F ya. T sama F. Kalau kebalikannya kalau thinking, nah dia berarti by apa? Logika ya. Gitu. Ya, benar-benar harus logik lah gitu ya. Harus masuk akal. Yang harus dilakukan kan gini. Perasaannya gimana? Bodoh amat, yang bener kan ini. Gitu. Iya. Gitu dong. Karena balik lagi ke logiknya dia, by pikiran memang masuk akal kok bisa diterima. Cara pengambilan keputusan. Ini udah ada apa gitu kebayang di kepala. Nah itu makanya itu salah satu ciri khasnya mereka itu adalah karena kalau orang yang T tadi itu kan dia praktis, logis gitu ya, analitis, objektif. Biasanya dia kalau ngambil keputusan mah cepet-cepet aja, gampang-gampang aja. Udah gitu. Tapi kalau yang F itu biasanya dia akan relatif lebih lama. Dia akan saya renungkan dulu ya. Banyak pertimbangan Bu ya. Banyak pertimbangan. Karena dia mikir orang saya lain. ini kan begini, nanti ada yang sakit hati loh. Kok saya bikin begini, aduh nanti pasti ada yang gak suka. Aduh kok itu aja, makanya dia agak lama biasanya mengambil keputusan. Betul. Aspek keempat. Aspek yang keempat. Nah ini berdasarkan pada gaya hidup. Ngomongnya gaya hidup ya Bu? Ya gaya hidup. Gaya hidup gitu. Jadi ada 2 tipe. Yang pertama adalah judging atau J gitu. Yang kedua perceiving atau P. Nah ini agak sulit nih, gaya hidup. Gaya hidup. Nah ini gaya hidup tuh lebih ke caranya dia ya berperilaku sehari-hari ya. Caranya dia melakukan activity kayak apa sih. Nah kalau orang judging ini cenderung yang teratur, terpola, sistematis. Harus disiplin dengan waktu gitu. Karena itu memang harus teratur dia lakukan. Mau liburan harus di planning dulu. 3 bulan sebelum. Betul. Itinerary-nya jelas. Harus jelas. Mau kemana, naik apa. Di sana sewa mobil apa enggak. Betul. Hotelnya gitu. di mana. So jadi aku banget. Jadi memang kecenderungannya dia akan ya terplanning rapi gitu ya, sistematis. Gitu. Dan dia tidak suka terhadap hal-hal yang spontan gitu. Spontan, ketidakteraturan apalagi gitu. Nah dia anti banget lah tuh sama hal kayak gitu. Gitu. Jadi ibaratnya sulit itu orang untuk berubah. Agenda berjalan gitu loh. Ya, atau jam berjalan. Gitu. Jadi ngelihat dia tuh kayak ngelihat jam. Pasti dia jam segini akan begini. Gitu. Dan biasanya on time orangnya. Dan biasanya on time. Karena dia tadi teraturnya itu harus sesuai dengan schedule. Nah, tapi jangan salah ya. Kalau orang melihat orang seperti ini, kaku amat sih lu gitu kan. Ya kadang persepsinya. Kadang persepsinya jadi begitu. Nah, tapi sebetulnya enggak juga. Karena dia happy begitu. Happy begitu. Oke. Iya bener sih. Jadi dia pusing aja gitu kan. Jadi dia bersantai pun itu even ketika yang dia sebut sebagai liburan itu tetap terpola dan itu tapi itu membuat dia happy. Iya. Nah, kalau perceiving kebalikannya banget. Jadi dia malah cenderung santuy gitu ya, cenderung santuy. Karena dia terbiasa atau it's okay gitu ya, nggak masalah dengan adanya perubahan, dengan hal-hal yang cenderung mendadak, spontan gitu nggak masalah tuh dia. Dia bisa menyesuaikan. Gitu. Karena cenderung fleksibel gitu, mengikuti situasi, adaptasinya cenderung malah lebih cepat, lebih baik gitu. Karena dia tadi itu nggak masalah ada berubah, adaptif. Gitu, itu orang P. Agile. Oh bukan ya? Beda lagi, itu beda lagi. Salah satu yang mempengaruhi ya itu. Mempengaruhi ya itu bisa jadi ya. Oke, berarti kita sudah dapat apa aja Mas Kipep coba 4 aspek ya. Tadi ada
introspection ya. Introversion, extroversion. Dan extroversion. Terus ada yang kedua itu ada sensing sama intuitive. I dan N ya. S dan N ya. S dan N. Terus cara memutuskan yang ketiga. Diambil dari cara pengambilan keputusan. Thinking dan feeling. T dan F. Yang keempat ada gaya hidup. perceiving dan Jaji. Belum ditulis. J dan sama P. Oke. Gitu. Ini teman-teman udah mulai kebuka ya. Jadi ya dari obrolan santai ini jadi mulai tergambarkan. Oh jadi gue tuh cenderung kemana ya menurut versinya MBTI aspek tadi. MBTI tadi Bu ya. Betul. Nah, tapi dari keempat aspek itu yang pada akhirnya tadi kan udah ada ininya, udah ada spoiler. Diturunkan jadi 16 katanya. 16 tuh 16. Apa kok banyak banget gitu. Bukannya ini cuma 4 aspek. Dari 4 kok jadi 16 ya. Nah, itu karena dia dimetrikskan tuh. Jadi ada matriks campuran. Jadi tadinya tuh kalau dari satu-satu ya dari E ya kan E S T J. Bisa berubah juga kan T E N F P itu kan bisa kombinasinya macam-macam. Nah, jadi ada 4 kombinasi. Jadi dari 4 kali 4. Ya betul, 4 kali 4 gitu. Jadi benar-benar dipetain. Nah ternyata ada 16 dan 16 itu bisa di profiling gitu. Jadi kayak ada profilnya loh ternyata gitu. Karena kombinasi dari 4 aspek tadi itu. Oke. Dan inilah yang kita pahami sebagai 16 jenis personality. Iya. Tipe kepribadian jatuhnya ada 16 dalam versinya MBTI. Kayaknya kita sudah mulai mengerucut dari 16 ini apa aja teman-teman ya. Mungkin nanti bisa sambil dilihat ya Bu ya di layar kira-kira dari 16 itu apa dan mungkin teman-teman nanti akan ngelihat nih dari hasil penilaian MBTI itu lebih cenderung kemana. Ya, gitu ya betul. Itu bisa sambil bercermin juga itulah ya tadi mengases diri sendiri. Iya. Nah, mungkin bisa langsung disebutin kali ya. Iya benar. Karena waktu aku survei itu tuh tiba-tiba muncul ada satu karakter tokoh gitu. Dia tuh kayak pengacara gitu. Jadi udah kebayang kan gitu. Kayak hakim gitu. Jadi kayak kenapa karakter aku kayak gini gitu. Kok kayaknya mengerikan gitu. Awalnya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kayaknya itu ada istilah-istilahnya gitu ya. Dari 16 itu ya. Apa aja sih Mbak Uning sama Mbak Cis? Kalau misalnya harus disebutin satu persatu ya tinggal teman-teman menggabungkan aja ya tadi dari 4 aspek. Tiap aspek itu ada 2 kutub gitu ya. Kutub extroversion dan sebagainya tadi sampai dengan perceiving judging. Itu tinggal dikombinasi aja mana yang mana. Pokoknya tadi urutannya kayak gitu ya. Gitu. Nah setelah tadi diurutkan tadi Bu dari 16 tadi, ini kan jadi ada keluar istilah-istilah nih Bu. Tadi kayak misalnya Mbak Rut keluar gambarnya kalau di tes itu kan ada hakim ya. Hakim. Kalau aku ada juga hakim. Aku ini penari. Apa penari yang megang krecekan lagi kan. Happy. Krecekan itu kan apa ya? Tidak menggambarkan gue banget sebenarnya. Terus ada yang ini, ada yang kayak ibu guru megang penggaris. Nah, juga. Itu apakah memang sudah ada pakemnya juga sampai keluar istilah tadi ada misalnya arsitek, ada entertainer, ada adventurer. Mungkin bisa dijelaskan. Itu akhirnya memang pembahasannya untuk menamakan si karakter itu supaya mudah dipahamin orang aja sih. Kalau menurut aku sih lebih cenderung begitu. Itu cuma dikelompokkan aja. Jadi berdasarkan kecenderungannya orang-orang seperti itu gitu. Jadi kayak orang INTJ, orang ENTJ, orang INTP, orang ENTP. Itu karena dia udah lihat tuh tengahnya kan N sama T semua tuh. Ya, N NT. sama T. Ya kan? INTJ, ENTJ, INFP, INTP, ENTP. Itu kan tengahnya N sama T tuh. Nah, orang-orang yang cenderung seperti ini biasanya orang itu kebiasaannya atau kecenderungannya dia akan menjadi seorang analis yang baik. Betul. Nah itu makanya dia disebutkan dalam kelompok analis. Intuition dan thinkingnya berarti ya Bu. Karena dia intuition sama thinkingnya main banget. Betul. Kan? Karena ente kan. Gitu. Gak peduli dia tuh energinya dari mana. Tapi karena dia cara dia mengambil keputusan. Cara dia itu adalah di N sama T. Yaitu dia akan menjadi seorang analis. Oke, dia jadi dominannya di situ gitu ya. Dominannya dia lebih arah di situ. Nah kemudian ada lagi gitu kan yang namanya INFJ. ENFJ, INFP, ENFP. Ini tuh tengahnya N sama F. Perhatikan. Intuition kan? sama feeling. Feeling. Nah, itu adalah orang-orang yang
disebut sebagai kelompoknya diplomat. Diplomat itu artinya Diplomat itu apa? Diplomat itu apa sih yang teman-teman bayangin? Kalau teman-teman bayangin diplomat itu apa? Dubes. Iya kayak dubes. Berdiplomasi. Apa tugasnya dubes? Memimpin satu area. Berdiplomasi, kan? menjaga. Diplomasi itu sebenarnya ininya ngapain sih? Negosiasi. Kalau ada yang jelek-jelek ngeles gitu. Nah, itu jago dia. Oke. Jadi dia orang karena dia tengahnya N sama F. NF. Jadi dia feelingnya main dia. Intuisi dan feeling ya. Nah, jadi dia bisa merasakan, kayaknya orang ini kayaknya mau ngarah ke sana. Gua ngeles ya gitu dia bisa gitu. Karena feelingnya yang dipakai kan. Karena dia bisa ngerti situasi. Dan intuition benar. Dia nggak perlu data, dia bisa ngerasa, lu ke arah sini nih, gua ke sini. Nah jago ngeles biasanya orang kayak gini. Gitu kan. Nah, itu. Buat yang jago ngeles. Nah. Bisa kebaca loh. NF kalinya orangnya nih ya pasti gitu kan. Kecenderungannya. Jago ngeles itu NF itu. Oke. Nah kalau kelompok ketiga itu adalah kelompok-kelompok yang ISTJ, ESTJ gitu ya. ISFJ dan ESFJ. Artinya tengahnya ST atau SF. Oh, oke. Gitu ya, SF atau ST. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang apa ya bilangnya ya? Di sini sih kelompoknya bilangnya namanya sentinel. Sentinel itu orang yang antisipasi gitu loh. Pengawal gitu ya. Jadi dia menjaga gitu ya Bu ya. Gitu ya. Dan dia tuh adalah seorang yang biar bagaimanapun juga gua harus lakukan ini, jalanin ini. Jadi eksekutor yang sangat baik. Nah, jadi orang-orang seperti ini tuh adalah orang-orang yang bisa melakukan antisipasi. Oh, nanti kayaknya akan ada begini nih. Kan ini nanti kan hujan ya. Jadi gua bawa jas hujan deh. Dan payung. Meskipun hari ini panas terik gitu ya. Tapi karena di musim hujan, gua bawa jas hujan, bawa payung. Nah, itu adalah orang-orang sentinel seperti itu. Yang tadi atau SF atau ST. Tapi karena belakangnya J semua sih Bu. Belakangnya J semua ya. Oh iya benar, dia orangnya J semua karena ya. Karena pengawal tipenya semua. jadi menjaga tadi itu ya. Ya jadi betul. Sama J gitu. Nah, lanjut. Yang keempat. Lanjut, kelompok yang keempat ya. Sama dengan sebenarnya ini kebalikan dari si sentinel tadi. Dia itu belakangnya P semua. Betul. Tengahnya ST dan SF gitu ya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang tipenya disebut sebagai explorer, penjelajah. Ya, jadi dia jiwa petualangnya cukup tinggi, jiwa gamblingnya cukup tinggi. Mengambil resiko gitu. Mengambil resiko gitu. Itu yang belakangnya apa Bu tadi Bu? P. Yang belakangnya P. Oh P. Saya langsung ngecek loh Bu punya saya. Tapi tengah-tengahnya S gitu kan, karena tadi dia harus merasakan dulu. Dia harus gitu merasakan. Kan. Tapi dia bisa menyesuaikan situasi, tadi kan melihat peluang, beradaptasi dengan hal-hal baru gitu. Oh berarti tadi yang kecenderungannya di P ya Bu ya? Ya P. Itu dia lebih ke challenging ya? P dan S. Jadi dia ada P dan S-nya itu. P dan S. Itu yang membuat dia itu karena dia harus merasakan kan. Ya. Oke berarti kita udah dapat 4 tadi ya gambarannya Bu. Jadi dari 4 itu kan sebenarnya tadi ada kuadran-kuadran ya kombinasi-kombinasi Bu ya. Terus gini Bu, dari beberapa tipe tadi mungkin ada yang ngerasa wah ternyata setelah ada penilaian gue hasilnya kayak gini nih. Itu bagus apa enggak ya? Terus bisa kita kasih tahu ke orang apa enggak ya? Takutnya kan jadi ini jadi disadvantage juga buat kita. Kadang ada yang ngerasa kayak gitu. Kebaca banget orang nih. Nah kira-kira tuh gimana sih Bu dari hasil penilaian ini supaya teman-teman juga ngerti nih. Oh nggak ada yang salah loh dari hasil penilaian ini. Ya. Oke. Silakan Mbak Uning mau jawab duluan. Ya. Boleh. Ini yang aku pahamin ya. Kenapa akhirnya pertanyaannya gini aja kali ya. Kenapa kita akhirnya penting untuk mempelajari tentang pengenalan kepribadian ini gitu ya, berarti lebih ke arah situ ya. Nah, tergantung tujuannya sih ya. Karena kalau menurut aku yang namanya kenal diri atau kenal orang lain ini kan lebih ke arah akhirnya nanti dipakai untuk bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka gitu kan. Artinya ketika kita mampu menyesuaikan diri dengan berbagai macam gaya dari orang lain gitu ya. Kita kan artinya punya apa? Kecerdasan
personal kan gitu, kecerdasan emosional, kecerdasan personal juga gitu. Jadi kalau pakai istilahnya Bu Kris itu apa, personality qualities, personal gitu ya. qualities, personal qualities gitu ya, itu lebih tinggi kualitas personal kita, itu menjadi lebih baik lah gitu. Jadi lebih tujuannya ke sana. Nah kalau mau ditanya terapannya ke kehidupan sehari-hari ya paling gampang di dunia kerja gitu kan. Kayak misalnya Uning orang HRD nih gitu. Orang HRD harus kayak gimana sih? Nah ketika aku mampu untuk memahami diriku sendiri, oh aku tuh ternyata orangnya feeling banget nih gitu. Tapi kalau jadi orang HR tuh nggak bisa main perasaan doang gitu kan. Harus tegas gitu. Wah kalau saya orangnya feeling banget berarti saya harus keep up dengan tuntutan jabatan gitu kan. Harus menjadi orang juga yang tegas nih. Jadi aku punya cara aku harus berani nih gitu, harus berani untuk tegas sama orang, harus berani untuk memutuskan sesuatu gitu kan, dan menegakkan aturan gitu kan. Nah itu aku akan mencoba mengupgrade diri, memaksa diriku untuk bisa keep up dengan tanggung jawab. Nah itu sih lebih ke arah penerapannya ke sana gitu. Ya sama halnya dengan teman-teman sales nih gitu. Tadinya orang introvert tapi disuruh jualan kan gitu kan. Itu gimana ketemu orang kan ya. Ketemu orang. Ya gak masalah sih sebenarnya gitu, asalkan nanti ujungnya adalah ya bisa bermanfaat, juga bisa dia dapatkan hasilnya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dia gitu. Jadi memang mau gak mau kita harus ke arah sana. Gitu. Oke. Sebenarnya tadi dari beberapa kriteria tadi itu kita bisa spesifikkan gak sih Bu? Misalnya si S sama F ini idealnya tuh menjadi seorang apa? Untuk jadi seorang leader itu kita harus ngelihat nih kotaknya tuh dari kuadran yang mana. Jadi kan ya tadi kecenderungannya teman-teman akan takut Bu ketika misal, wah ternyata aku nggak bukan tipikal sebagai leader nih. Iya berarti gue nggak akan mungkin jadi leader dong di sini kayak gitu Bu. Iya karena aku orangnya misalnya feelingan, aduh nanti lama mutusin gitu kan. Jadi apakah berpengaruh antara kepribadian sama nanti kedepannya karirnya gitu loh Bu, posisi yang nanti kedepannya dia akan di-develop. Oke. Jadi ini kan MBTI ini adalah sebuah alat tes yang tujuannya itu adalah untuk kita itu mengenal diri sendiri atau self knowing gitu ya. Jadi sebetulnya ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan judging atau seperti melakukan stamping gitu ya. Oh lu kan ini berarti lu pasti gak akan jadi leader. Lu kan yang ini, lu jadi eksekutor aja gitu kan. Gak usah jadi leader, eksekutor aja gitu kan. Nah, itu nggak boleh digunakan seperti itu. Kenapa? Tidak ada tipe yang salah dan tidak ada tipe yang tidak baik. Semua tipe itu benar dan semua tipe itu baik. Gitu kan. Dan tidak ada juga misalnya, oh yang ini pasti akan lebih sukses kalau jadi salesman, yang ini pasti akan lebih sukses kalau jadi HR, ini akan lebih sukses kalau jadi accounting misalnya di bidang accounting misalnya, enggak juga. Kenapa? Karena ini itu hanya untuk kita tuh mengerti, oh gaya kita tuh bagaimana sih gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Ya boleh dibilang gak ada hubungannya dengan kompetensi. Nah itu beda lagi. Noted ya. Betul gitu ya. Jadi kalau ini kenapa? Kalau kompetensi kan kamu di dunia kerja gitu ya. Kita di dunia kerja. Tapi kalau MBTI atau alat-alat untuk mengukur kepribadian seperti ini, itu bisa diaplikasikan di mana aja. Dan mengapa tidak misalnya kita ngomong sama pasangan kita gitu kan. Gue ini orangnya begini. Jadi gue ini akan punya kecenderungan begini-begini. Nah nanti si pasangan juga gitu. Gue tipenya juga begini. Nah tapi itu bukan untuk dipertentangkan ya. Tapi untuk dipahami. Gitu. Bukan juga untuk pembenaran. Ya jangan salahin dong kalau gue jorok. Karena gue kan orangnya ya gak gitu juga. Gitu kan. Jadi buat pembenaran. Jadi buat pembenaran gitu. Bukan untuk itu. Tapi lebih untuk saling memahami tadi. Dan kemudian saling mengingatkan. Termasuk mengingatkan dirinya sendiri gitu ya. Iya ya. Gue gak boleh begini kan, pasangan gue nih J banget, nanti pasti dia sedih dong kalau gue jorok gitu kan misalnya. Gue belajarlah untuk gue lebih teratur. Taruh sepatu ya di situ aja, remote control taruhnya di situ aja, jangan dipindah-pindah. Nah dia happy handuk gimana nih Mbak? Handuk ditaruh di situ. Jangan ditaruh di dia bangku. Pasti happy loh. Apa salahnya toh kalau pasangannya happy kan begitu. Mas Kipep ingat handuk itu ya. Nah itu hal yang sama dengan kalau misalnya kita dalam dunia kerja gitu ya. Orang dengan tipe-tipe tertentu dia akan lihat. Misalnya ya dia orang yang entertainer tadi itu ya, misalnya orang yang sangat P dan ceria, extroversion, dia P gitu, dia ceria, dia akan selalu berpikir
gimana caranya ya biar gue selalu customer gue seneng sehingga nanti dia beli lagi ke gue gitu. Dia mungkin akan selalu berpikir begitu. Sementara yang orang yang T dan J dia akan bilang gini, yang penting gue memberikan manfaat yang jelas untuk customer gue. Itu kan dia akan mempengaruhi cara dia berpikir di situ aja. Nah, bagaimana nanti aplikasinya? Ya, kalau misalnya kita jadi atasan, loh ternyata kok yang lebih sukses kok yang lebih memikirkan bagaimana mengentertain customer ya ketimbang yang ini. Nah, mungkin diberikan masukan ya, kamu sekali-sekali mikir dong yang soal entertain ke customer. Ya biar bagaimanapun juga ya lu mesti treat itu. Ya memang itu tugas Anda dituntut untuk itu. Nah, dia kemudian akan belajar menyesuaikan diri, memodifikasi perilakunya dia. Ya meskipun dia misalnya dia bukan orang E, dia orang I, dia pulangnya capek, ya emang itu resiko pekerjaan gitu kan. Tapi itu bukan sebagai dasar untuk menentukan promosi ataupun karir. Ya nggak ada hubungannya. Promosi dan karir tetap berdasarkan pada kompetensi Anda yang dibuktikan melalui kinerja. Clear ya Mas Kipep. That's it. Atau bahasa Sundanya eta. Eta. Keluar banget dari mana sih rumah? Jadi udah bisa kita simpulkan bahwa ya tadi nggak ada yang mana yang paling bagus, nggak ada juga yang mana yang paling buruk karena setiap tipe itu punya kebaikan, kelebihan dan keunikannya masing-masing ya berarti betul. Ya bisa ditonjolkan dari masing-masing tipe kepribadian. Tapi memang kalau kita ngomong secara populasi, memang ada tipe-tipe yang populasinya lebih banyak di dunia. Emang gitu ya Mbak ya? Memang ada yang populasinya itu hanya sedikit di dunia. Nah itu memang ada. Dan itu berdasarkan hasil penelitiannya Myers-Briggs ya. Aslinya mana keteh. Gue gak pernah menganalisis juga. Gue gak pernah ngitung. Ada berapa miliar penduduk dunia sekarang. Ya mendingan kita ngikut aja lah katanya Myers-Briggs. Oke. Berarti ada yang unik lagi yang yang kedepannya itu misalnya kepikiran gini loh, saya itu dalam sebuah tim gitu ya Mbak Cie sama Uning gitu, saya tuh orangnya itu pengennya jelas kayak tadi tuh judging jelas, pekerjaan tuh pengen ada job desk-nya diutarakan, terus habis itu disepakati secara resmi misalnya gitu. Nah tapi mungkin ada atasan ataupun ada beberapa tim kita yang memang tipikalnya tuh bertentangan gitu. Oh ya udah mencelok aja gitu. Hari ini seingatnya apa ya? Oh ya udah hari ini seingatnya yang urgent tuh ini gitu. Nah ada yang satu timnya itu nggak bisa kan Latur. ini kan kemarin kan udah kita sepakatin harus hari ini nih. Nah itu gimana sih cara menyiasatinya? Kalau tadi tuh ngakalin, kalau ini nyiasatin. Ini udah mulai konsultasi Bu. Berarti kalau kayak gitu. Ini bagian dari pertanyaan. Berarti kalau gitu gini Mas Kipep. Minta ke Pak Bos sama Bu Bos dulu, Pak Bu isi survei ini dulu dong. Biar saya tahu tipe Bapak apa, gitu. Mungkin buat Bapak-bapak leader nih Bu yang belum ngasih. Tapi sebenarnya teman-teman ya, nggak usah kasih lembar survei, nggak usah kasih lembar tesnya. Dari kebiasaan orang-orang di sekitar kita, rasanya kita bisa tahu kok orang ini kurang lebih tipenya begini nih. Iya sih, kalau dari penjelasan tadi sih sebenarnya udah mulai kegambar. Udah mulai kayaknya ibu ini atau bapak ini cenderungnya ekstrovert nih. Kayaknya orang ini kan kelihatan gitu misalnya, Pak nanti ada meeting, aduh saya nggak bisa ini. Dia mungkin ada reluctant ya untuk ketemu orang, jadi dia mungkin nggak terlalu suka. Nah bisa jadi dia kecenderungannya adalah introversion kan. Gitu. Atau misalnya, Pak ini ada problem nih begini. Oke. Tunggu, taruh dulu ya, nanti saya pikirkan. Nah mungkin dia lebih ke arah feeling. Apalagi ketika misalnya datanya mana, nggak ada. Oh, kalau gitu saya pikirkan dulu ya. Itu mungkin dia N sama F tuh. N sama F. Bisa jadi N sama F. Datanya nggak ada, dia mikir dulu gitu kan. Feeling. Jadi atau malah kebalikannya ya Bu, mana datanya? Gitu kan. Mana datanya gitu. Dia berarti sensing tuh. Kamu ngomong ke saya nggak ada datanya. Gue citak lu. Nah itu berarti dia orangnya S tuh. Kenapa bisa? Sensing. Karena dia harus ada data. Dia harus ada data. Harus real. Harus lihat dulu. Harus ngelihat dulu. Panca indera. Gak bisa bayang-bayangin. Gak bisa nebak-nebak. Oke. Jadi sebenarnya kita bisa menganalisa tanpa harus ngasih survei. Tanpa harus ngasih survei, kurang lebih akan ke situ kok ininya arahnya. Nah itu makanya itulah menariknya ya kalau kita tuh teman-teman itu juga sama-sama belajar gitu. Jadi sebenarnya MBTI itu apa sih?
kita selama ini ini kerjain tesnya. Oke, saya INTJ, so what gitu loh. Ya. Nah, Awalnya itu sih yang gitu juga kita pingin itu bahas lebih dalam ya. Kita bahas ke teman-teman itu adalah ya ini loh, kalau kamu tahu MBTI itu kamu bisa aplikasikan loh supaya kinerjamu lebih efektif. Betul. Ya kan? Karena ketika kita kerja dengan orang lain itu kan nggak hanya kita kerja sendiri. Mana ada sih pekerjaan di dunia ini yang kita tuh kerja sendiri gitu kan? Kan nggak ada. Pasti seminimal-minimalnya yang namanya kontak dengan manusia lain pasti tetap ada gitu. Nah, bagaimana supaya itu lebih efektif kontaknya itu? Nah, itu dia belajar mengenali dirinya sendiri, kemudian dia belajar mengenali orang lain dari gayanya orang lain. Oh, dia bisa ngerti nih. Oh, berarti nanti saya kalau ketemu sama si Pak ini tidak boleh tanpa data. Atau sebaliknya, kalau saya ketemu sama Pak ini, jangan sampai gua nggak punya teori atau nggak punya konsep. Ditanyain konsep tergelagapan gua gitu. Betul. Karena dia pasti tanyanya, apa sih konsepnya, apa sih gitu. Jadi sebenarnya dengan tadi kita mempelajari, kita jadi tahu Bu ya. Bagaimana cara men-treat orang-orang yang ada di sekitar bagaimana kita. cara men-treat supaya kita lebih efisien dan efektif. Dan lebih efektif ya. Betul. Oke, mungkin ya buat bapak-bapak leader, sebenarnya seru sih ya, tinggal ngisi-ngisi aja, terus kelihatan gambar, ketahuan nih timnya tuh ada di kuadran mana. Jadi mungkin setelah ada obrolan ini Bu ya, bisa men-trigger bapak-bapak leader nih ya di cabang dengan dibantu oleh teman-teman great influencer. Betul. Saya sebagai salah satunya juga. Agen Jadi perubahan. ya berharap tadi kebetulan di SBO kita udah pernah ya, justru yang meminta ini malah dari leader kami Bu, untuk memberikan saling sharing ini. Ya harapannya nanti dari bapak leader juga bisa menjalankan supaya ya tadi bapak-bapak bisa men-treat timnya itu dengan efektif dan efisien Bu ya. Dan begitu pun sebaliknya, timnya bisa mengetahui gimana sih karakter caranya. si leadernya tersebut ya. Kita tadi belajar gitu ya, extrovert. Ya, ketika extroversion itu adalah orang yang mudah gitu ya, gaul, ceriwis. Mungkin ceriwis, mungkin tidak. Tapi yang pasti dia itu adalah orang yang nyaman-nyaman aja berada dengan membuka suatu perkenalan dengan orang baru, dengan orang asing gitu ya, itu dia nyaman-nyaman aja. Tapi nah orang-orang seperti ini kalau misalnya diberikan tugas untuk kamu ketemu ya, kamu deketin dulu tuh si customer A atau apa, nah dia seneng tuh. Dia akan menganggap itu sebagai suatu challenge gitu. Bisa nggak ya, can I charm the new customer gitu kan. Nah, dia akan bertanya gitu. Begitu dia berhasil, yes gitu kan. Dia akan ini. Tapi kalau yang anak buahnya atau tipenya itu adalah orang-orang introversion, disuruh begitu, mungkin dia akan telepon. Lagi meeting Pak. Padahal belum ditelepon Bu. Lagi keluar kota Pak katanya Pak gitu. Jadi dia kalau bisa menunda dia nunda gitu. Nah kalau misalnya kita sebagai entah kita tuh sebagai bos atau kita sebagai anak buah atau kita sebagai teman sekerja gitu ya. Ketika teman Anda itu adalah seorang yang extroversion. Nah itu lihat aja, dan dia akan cenderung akan mengambil energi dari orang-orang lain kan gitu. Nah kalau Anda orang introversion, punya teman atau punya bos atau punya anak buah yang orangnya extroversion, ya siap-siap aja dia akan mengambil energi dari Anda. Yes. Jadi harus bersedia untuk diajak ngobrol, diajak jalan, diajak gaul, gitu makan keluar. Itu tuh kalau yang kayak gitu tuh, kalau yang ininya extroversion. Kalau misalnya kita tuh sering diambil energi ya sama dia. Diambil energinya. Jadi kalau misalnya Bapak bukan 99% extroversion ya kan? Ini saya lagi ngambil energi sebenarnya. Kalau misalnya dua-dua pihak itu adalah sama-sama extroversion, nah itu biasanya enak tuh. Cuman bisa jadi akan sering berantem karena apa, sama-sama outspoken kan. Nah, bisa jadi sering berantem tuh kalau kayak gitu. Kalau yang introversion kan kebanyakan lu kate lah. Kadang-kadang kan gitu ya. Dia males gitu itu. Nah, kalau orang sama-sama extroversion itu bisa jadi sama-sama outspoken. Wah, tuh ruang perdebatan rame tuh. Wah, saling rame lah pokoknya di jalan tuh rusuh gitu. Nah, itulah kalau misalnya kita extroversion. Nah, kalau sama dengan kalau misalnya kita tuh ada entah bos kita, entah tim kita, entah peer kita itu adalah orang-orang yang introversion. Ya, jangan sering-sering diganggu, kasihan. Betul. Jangan sering-sering diisep energinya, kasihan gitu kan. Dia nyari energi dari dalam dirinya sendiri, lo isep pula gitu kan. Nah itu kesian dia gitu ya.
Jadi kalau misalnya lihat ada temannya dan dia kayaknya lagi butuh untuk sendiri, ya udah biarin dia sendiri. Biarin dulu. Ya. Gitu. Biarkan dia sendiri dulu. Dia sedang sedang mengambil energi dari dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang kita yang sensing atau intuition. Ya, nah, kalau misalnya Anda punya bos, orangnya sensing banget. Itu tadi, jangan coba-coba datang dengan Tangan kosong. Oke. Based on data ya. Based on data, nek perlu selengkap mungkin, serealistis mungkin, sedetail mungkin, sehingga dia bisa spesifik. Oh iya. Kita berarti nanti trennya ke sini ya. Oh kemarin tuh begini ya perlakuan customernya ya. Oh begini. Nah dia bisa begitu nanti. Ya, Konkret ya Bu ya. Konkret, praktikal. Gitu. Nah, konkret, praktikal gitu. Nah, itu adalah orang-orang yang sensing. Tapi memang di sisi lain orang-orang sensing ini kurang, bukan yang enggak loh ya. Kurang tertarik dengan yang namanya konsep ataupun teori. Oke. Konsep dan teori itu lebih pada mainannya orang-orang yang intuition. Nah, jadi kalau punya bos atau punya anak buah atau punya peers yang orangnya cenderung intuition, itu jangan coba-coba ngomong tanpa dasar, tanpa konsep. Ya. Dia pasti bilang, apa dasar lu ngomong gitu? Emang ada teorinya apa? Itu kan kata lu. Gitu. Dia kan cenderung begitu tuh. Itu kan katamu, emang kata siapa? Gitu. Atau biasanya kecenderungan intuition tuh berpikir ke depan ya Bu, visi. Ya, dia jadi berpikir ke vision. depan. Nah, jadi dia akan suka tuh ketika bermimpi mau jadi apa ya departemen saya, seksi saya gitu kan, atau mungkin perusahaan saya gitu. Nah itu dia merumuskan kayak cenderung gitu. malah seneng. Betah dia. Demen banget. Itu intuition. Itu intuition. Jadi kalau ada orang misalnya dia, ayo kita ngomongin visi. Itu nanti aja lah. Yang penting tahun depan jualan berapa. Itu berarti dia sensing tuh. Dia tipe sensing banget tuh. Gitu. Gitu. Sekarang jualan berapa sih? Oh iya. Tapi kalau misalnya bisa merumuskan misalnya, oh iya nanti bisnis ini 2 tahun lagi tuh pasti nanti akan booming nih. Nah, jadi itu kan dari sekarang ke masa depan kan. Dari sekarang ayo kita bikin timnya nih gitu. Jadi project dulu nih. Karena dia suka membayangkan tadi kan suatu hal yang abstrak, tapi dia kuat untuk mencoba membayangkan, menuangkan itu. Iya. Tapi balik lagi kan nanti setelah itu dorongan dirinya dia seberapa kuat nih untuk menjalankan. Nah itu lain cerita lagi tuh. Tapi lebih ke aspek tadi ya, informasinya tuh dia senang dengan hal-hal yang abstrak. Lain cerita kalau sensing konkret gitu kan, itu ya abstrak konkret. Iya benar, konkret sama abstrak. Diingat-ingat Naskip. Ya, Ini abstrak bahasanya itu bahasa. ibaratnya abstrak itu yang gaje-gaje gitu. Dia Gak senang jelas, tuh. ngimpi-ngimpi gitu ya gitu kan. Kalau yang konkret itu apaan sih gaje-gaje gini yang jelas aja lah. Yang ada di depan mata aja deh apa yang kelihatan gitu. Itu sensing. Oke. Gitu. Nah, 2 tuh Bu ya udah ya Bu ya. Nah, sekarang aspek yang 3 gitu kan antara thinking sama feeling. Nah, tadi kan udah kita beberapa kali nyinggung tuh dia ketika dia lagi mau ngambil keputusan, dia lebih mengedepankan bagaimana menciptakan harmonisasi. Nanti gimana kalau kita bikin program ini nanti gimana? Nanti customer yang ini tersinggung loh. Nah, itu dia berarti F tuh. Kasihan subjektif. Masa kita bikin hadiahnya dibedakan jauh banget gitu sih. Nanti ada yang nanti nggak seneng loh orangnya. Nah jadi orang F ini cenderung membuat everybody happy gitu. Jadi kecenderungan yang dipikirkan adalah siapa. Nah itu tuh orang feeling tuh gitu. siapa. Nah tapi kalau orang T itu biasanya sikat saja bleh. Gitu. Makanya orang T itu biasanya dia lebih ini pada kesetaraan. Ya dia juga gitu. Udahlah samain aja gitu. Prinsipil ya Bu, gitu, prinsipnya kuat. Yang thinking. Yang thinking. Kalau tadi yang feeling siapa, kalau yang thinking kenapa? Karena kebayang kan? Kata kuncinya kenapa sama siapa berarti ya. Kalau kenapa kan berarti harus logis, alasannya apa sih? Gitu. Kalau itu satu lagi siapa? Karena cenderung subjektif. Karena memikirkan tadi beberapa subjek yang harus dipikirkan ya. Demi harmonisasi Bu. Betul, demi nilai-nilainya. Yang ini kita taruh di VIP. Siapa yang ditaruh VIP? Siapa? Yang mana? Itu orang feeling tuh. Oke. Ini Pak customernya dari 1 sampai 5. Loh, yang ini juga kan revenue-nya juga ke kita kan gede gitu. Nah, itu orang T itu biasanya. Biasanya kan ada data revenue tadi kan. Harus clear. Jadi orang T depannya S. Nah, itu dia makin tuh, enggak bisa lah itu sama itu. Kenapa harus kamu bedain gitu. Wow. Udah mulai kebayang ya? Iya benar. Oke lanjut Mbak. Lanjut. Keempat. Yang terakhir tuh yang 4 tadi. Nah, itu tadi
gaya hidup ya, perceiving sama judging tadi. Kalau orangnya judging, baik itu bosmu maupun anak buahmu maupun itu peersmu, perhatikanlah dia pasti orang yang seperti agenda berjalan. Teratur tadi itu Bu ya. Ya, nah terjadwal. makanya kalau punya bos yang judging banget ya, kalau bisa jangan sering-sering telat. Iya. Nah sebaliknya kalau yang P itu dia paling alergi dengan yang namanya perencanaan jauh-jauh hari. Iya. Spontan. Nah, kita lihat nanti aja lah. Bisa lah itu bisa gampang itu gampang lah. Okay. Nanti begitu udah gerubuk ini bagian mana? Ini belum. Oh kita giniin aja. Nah itu karena dia spontan kan. Gitu. Nah tapi kalau yang diajak kayak gitu si orang J ini menderita sengsara dia. Gitu. Kok nggak dipikirin dari kemarin sih, ini kan namanya gimana sih organisasinya gimana gitu. Kok nggak ada plan A, plan B, plan C, plan D. Masa nggak ada plannya sih gimana sih? Gak suka tuh pasti orang J akan begitu. Apa coba aku bilang? Asik. Iya gitu karena dia udah mikirin banget kan udah stepping tuh. Begitu yang ini gerabak gerubuk apa aku bilang? Dia bilang nanti goblang gampang. Betul. Aduh nuansanya udah makin menghangat gitu ya, udah banyak. Udah mulai ke gambar ya. Iya benar. Terus tadi juga ya kita udah dikasih tips and triknya juga nih sama Bu Christine. Ya mungkin jadi gambaran buat kita juga ke depannya. Ya buat tadi kita menghadapi bos kita, menghadapi peers kita, Ibu ya. Tim kita juga supaya tadi tercipta harmonisasi dan efektif Ibu ya. Komunikasi yang efektif dan efisien. Asik. Luar biasa. Cukup mungkin ya Bu ya. Cukup. Mungkin nanti di sesi selanjutnya bisa dikembangkan lagi nih dari pembahasan terkait tipe ini kita hubungkan dengan film mungkin kan ya. Iya. Tergantung. Komen dong. Request dong boleh kalau request dalam komen boleh. Selain komen jangan lupa subscribe ya. Insan Grid BP ya harusnya sih udah subscribe ya. Eta. Oke mungkin cukup sekian kali Barut ya atas pembahasan kita kali ini cukup menarik dan cukup panjang. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan tadi yang mungkin teman-teman nggak tahu apa itu MBTI, gimana cara menjalankannya, mengimplementasikannya, kedepannya juga jadi bisa lebih mengerti lagi ya. Seperti itu. Mungkin itu aja Barut. Ada yang mau disampaikan lagi? Enggak ada. Cukup ya? Cukup. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Bu Christine. Obrolannya sangat menyenangkan. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Grid People di Grid Podcast ya. Touching your mind. Dadah. Bye. Thank you panitia. Thank you.